Apapun bangsa dan sukumu, apapun agama dan keyakinanmu, aku ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kamu, dan rahmat Allah, juga keberkatannya. Sesungguhnya kalimat ini adalah ucapan selamat yang universal, jika semua orang mengetahui artinya. Maka jawablah dengan yang terlebih baik dari itu. Semoga tak lagi diperselisihkan. Episode kali ini, kita akan membahas tentang Al-Baqarah atau sapi betina. Sapi adalah ayat atau tanda yang nyata bagi manusia. Semua ayat-ayat yang ada dalam Quran dan di alam semesta ini, tidak ada asbabun nuzulnya, karena tidak ada dalilnya tentang yang demikian. Bukanlah Allah yang Maha Mengetahui, harus menunggu akibat lebih dahulu, baru kemudian memberitahukan sebab dari akibat itu, tetapi semua sudah lengkap termaktub dalam kitab. Karena Allah telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, apa-apa yang ditumbuhkan bumi, apa-apa pada dirimu, dan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Maka bagi Allah tak perlu asbabun nuzul. Tiadalah sebab dari musibah atau yang terjadi di bumi dan tiada pula pada dirimu, melainkan telah termaktub dalam kitab sebelum kami mengadakannya. Sungguh itu mudah bagi Allah. Supaya kamu jangan berduka cita atas sesuatu yang telah luput daripadamu, dan jangan bersukaria, karena sesuatu yang kamu peroleh. Allah tiada mengasihi tiap-tiap orang yang sombong dan bermegah-megahan. Al-Hadid 22 dan 23. Dia Allah, yang menurunkan kepada hambanya beberapa ayat atau tanda yang terang, supaya dia mengeluarkan kamu dari gelap gulita kepada terang benderang. Sungguh Allah amat kasihan dan penyayang kepadamu. Al-Hadid 9. Mengapakah ayat atau tanda itu harus sapi betina, mengapa tidak sapi jantan? Sapi adalah jenis hewan ternak, bukan hewan buas atau hewan liar. Allah menurunkan ayat Al-Baqarah atau sapi betina, sebagai tanda karena, pertama, sapi betina lebih penurut dan tidak mau berontak. Kedua, sapi betina akan melahirkan sapi-sapi lain, agar ternak dapat berkembang biak. Ketiga, sapi betina dapat diperah susunya. Karakter sapi betina yang demikian itu, hanyalah contoh akurat bagi manusia, untuk difikirkan. Maka Al-Quran selalu mengulang-ulang kalimat yang menyeru manusia, agar memikirkan ayat-ayat Allah, dan supaya menegakkan akalnya yang diberi oleh Allah sebagai elemen untuk menimbang, antara yang hak atau asli dengan yang batil atau palsu. Karakter 1, sapi betina. Jika manusia itu menurut saja seperti sapi yang dicucuk tali pada hidungnya, dan rela ditarik ke sana kemari, tanpa bertanya ataupun bersikap kritis terhadap sesuatu yang diajarkan kepadanya, dan tidak pernah pula mempelajari kitab sucinya dengan benar, sehingga tidak dapat membandingkan yang asli dengan yang palsu, maka apa bedanya mereka dengan sapi? Janganlah engkau turut apa-apa yang tidak ada pengetahuan engkau tentang keadaannya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, masing-masingnya akan ditanyai. Al-Isra 36. Tetapi orang-orang yang gelap, pikirannya, mengikut hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Tidak ada untuk mereka itu orang yang menolong. Ar-Rum 29. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, seolah-olah agamamu yang benar. Sesungguhnya engkau tiada dapat menembus bumi dan takkan sampai engkau setinggi gunung. Segala yang tersebut itu adalah kejahatannya, yang sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Al-Isra 37 dan 38. Karakter 2, sapi betina. Sapi itu patuh saja, tanpa protes walaupun dicambuk. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya yang dimanfaatkan untuk menarik gerobak atau membajak sawah, tetapi hasilnya bukan untuk sapi itu, melainkan hanya sekedar makan. Yang menikmati hasilnya adalah peternak sapinya dan para gembala. Tak ubahnya orang yang bekerja keras, hasilnya untuk membangun rumah ibadah yang mewah, dan menggaji para pendeta dan ulamanya, sebagai gembala. Sedangkan di sekelilingnya banyak manusia yang kelaparan dan tidak punya tempat tinggal, hidup bergelandangan tiada yang peduli. Apakah karakter peduli itu ada pada sapi? Dan orang-orang yang membangun masjid untuk memberi melarat dan kekafiran, lagi membeda-bedakan orang-orang yang beriman, dan untuk mengawasi bagi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, Al-Quran, dari dahulu. Mereka bersumpah, bukanlah kami menghendaki membangun masjid selain kebaikan.
Allah mengetahui bahwa mereka itu orang yang dusta. At-Taubah 107. Bukanlah kebaikan bahwa kamu hadapkan wajahmu arah ke timur dan ke barat, berkiblat, tetapi yang kebaikan itu ialah orang yang percaya kepada Allah, hari yang penghabisan, malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan dia memberikan harta yang dikasihinya kepada karib kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, anak jalanan, orang-orang yang meminta dan memerdekakan budak, serta ia menetapkan hubungan, menjaga kebersihan, menepati janji, bila ia berjanji, dan berhati sabar atas kemiskinan, kemelaratan dan ketika peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang takwa. Al-Baqarah 177. Karakter 3, sapi betina. Ketika sapi sudah cukup umur dan telah dapat mengeluarkan air susunya, maka dia akan digiring ke tempat pemerahan untuk diperah susunya. Apakah sapi pernah bertanya atau membantah? Jika manusia itu telah cukup usianya dan telah memiliki financial yang mapan, maka agamanya akan menggiring mereka ke suatu tempat. Dengan alasan berkunjung atau berhaji dengan biaya yang cukup mahal. Biaya untuk perorangannya saja dapat mensejahterakan beberapa orang miskin, apalagi jutaan orang dari negeri ini yang diperah hartanya patuh saja, bahkan bergembira. Persis seperti sapi yang diperah susunya tidak pernah membantah. Bagaimanakah cara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Sila kelima yang tertera dalam Pancasila, sebagai tujuan yang mulia para penerus keturunan bangsa ini. Jika yang kaya tak peduli akan hal ini, masih adakah toleransi? Seharusnya berhaji, atau berkunjung itu, belusukan ke rumah orang-orang miskin di sekitarnya, dan umroh, atau berlama-lama bersama mereka. Agar si kaya dapat memberi solusi, harapan dan berbagi kebahagiaan kepada mereka, dan menyabarkan mereka dalam kemiskinannya. Demikian itu, lebih bermanfaat dan dirasakan langsung oleh orang-orang yang membutuhkannya. Apakah kamu tidak berakal? Nanti akan aku jelaskan kepadamu haji yang sesungguhnya tanpa biaya. Tapi jika syahadatnya sebagai syarat utama rukun Islam saja masih salah, lalu sholat sebagai rukun kedua tentu salah juga dan seterusnya sampai diperah hartanya untuk melaksanakan rukun kelima, sia-sia. Karakter 4, sapi betina. Sapi betina sangat pasrah untuk disembelih, demi alasan manusia sebagai kurban dan korban, yang dagingnya akan disantap oleh manusia. Ada juga manusia yang pasrah dijadikan korban, untuk disembelih dengan bom bunuh diri atau jihad untuk peperangan dengan membunuh atau terbunuh sesama manusia, dengan iming-iming surga dan bidadari. Karakter 5, sapi betina. Sapi betina itu melahirkan sapi-sapi baru, yang nantinya akan beranak pinak dan berkembang biak. Lalu apakah yang diwariskan sapi kepada keturunannya? Tentu saja pada tubuhnya diwarisi kulit yang belang dan pada jiwanya adalah karakter alami sebagai sapi. Manusia juga berketurunan dan berkembang biak. Apa pula yang diwariskan manusia kepada keturunannya? Tentu saja pada lahiriah adalah harta dan benda yang dimiliki, dan pada batin mewariskan agama yang dianut. Sama saja bagi manusia, jika diwariskan harta yang banyak tanpa pengetahuan untuk mengelolanya, maka warisan itu perlahan atau cepat akan musnah karena bangkrut. Agama yang diwariskan, jika tidak diketahui kebenarannya, maka agama itu menjadi belenggu seumur hidup. Karena turun-temurun hanya mengikut saja, tanpa sedikit pun berniat meninjau kembali warisan itu. Mari kita simak kalimat Allah ini. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain, hanya seorang laki-laki, ia hendak menghalangi kami dari apa-apa yang disembah oleh bapak-bapakmu, agama warisan, dan mereka berkata, ini tidak lain hanya semata-mata bohong, hoax, yang diada-adakan. Berkata orang-orang ingkar tatkala datang kebenaran kepadanya. Ini tidak lain, hanya semata-mata tipuan atau hoax yang nyata. As-Sabat 43. Kami belum berikan kitab-kitab kepada mereka yang mereka pelajari, dan belum pula kami utus kepada mereka sebelum engkau, pembaca, seorang pemberi peringatan. Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan Al-Quran, padahal mereka belum sampai 10% dari apa-apa yang telah kami berikan kepada mereka itu, lalu mereka mendustakan rasul-rasulku, maka betapakah keikaranku kepada mereka. As-Sabat 44 dan 45. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa-apa yang diturunkan Allah dalam Quran.
Maka jawab mereka, tetapi kami mengikut apa-apa yang kami peroleh, diwariskan dari bapak-bapak kami. Meskipun bapak-bapak mereka itu tiada memikirkan suatu apapun dan tiada pula mendapat petunjuk. Al-Baqarah 170. Misalnya orang-orang ingkar itu, seumpama orang yang memanggil hewan ternak, yang tiada mendengar, kecuali gerakan dan suara saja, tak mengerti maksudnya. Mereka itu pekak, bisu dan buta, sedang mereka itu tiada berakal. Al-Baqarah 171. Apabila dikatakan kepada mereka, turutlah apa-apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, bahkan kami menurut apa yang telah kami dapati, yang diwariskan dari bapak-bapak kami. Adakah mereka akan menurut juga, kalau setan menyeru mereka ke dalam siksa neraka? Luqman 21. Lalu berkata pemuka-pemuka agama yang ingkar di antara kaumnya. Ini tidak lain, hanya manusia seumpama kamu, dia hendak lebih mulia daripada kamu. Jikalau Allah menghendaki, niscaya diturunkannya malaikat untuk membacakan kitab. Kami tidak pernah mendengar hal ini, makna sapi, dari bapak-bapak kami yang dahulu. Al-Mu'minun 24. Mengapa Allah menyuruh Bani Israel untuk menyembelih sapi? Apakah yang dimaksud? Bani Israel artinya anak di perjalanan. Semua manusia berada di atas bumi yang berputar seperti roda, yang bergerak menempuh waktu menuju tempat perhentian yang telah ditetapkan. Dan stasiun terakhir sudah sangat dekat, terlihat dari fenomena alam sebagai petunjuk yang akurat. Mari kita uraikan kalimat-kalimat Allah dalam surat Al-Baqarah tentang sapi, yang menjadi ayat atau simbolis karakter hewan, yang tersembunyi dalam diri manusia. Dan ketika berkata Musa kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih sapi betina. Jawab mereka itu, adakah engkau memperolok-olokkan kami? Berkata Musa, aku berlindung kepada Allah, bahwa aku termasuk orang-orang yang jahil, tidak berpengetahuan. Al-Baqarah 67. Berkata mereka itu, mintakanlah untuk kami kepada Tuhanmu, supaya diterangkannya kepada kami, sapi apakah itu? Berkata Musa, sesungguhnya Allah berkata, bahwa sapi itu tiada tua dan tiada pula terlalu muda, pertengahan antara itu, maka perbuatlah apa yang disuruh itu. Al-Baqarah 68. Berkata mereka itu, mintakanlah untuk kami kepada Tuhanmu, supaya diterangkannya kepada kami, apakah warnanya? Jawab Musa, sesungguhnya Allah berkata, sapi itu kuning tua warnanya, menggirangkan hati orang-orang yang melihatnya. Al-Baqarah 69. Berkata mereka itu, mintakanlah untuk kami kepada Tuhanmu, supaya diterangkannya kepada kami, sapi apakah itu? Sungguh sapi itu telah meragukan kami. Insya Allah kami mendapat petunjuk tentang sapi itu. Al-Baqarah 70. Berkata Musa, Allah berfirman, sesungguhnya sapi itu bukan yang telah patuh untuk membajak bumi, dan bukan pula menyirami ladang, lagi sejahtera, tidak belang warnanya sedikit pun. Berkata mereka itu, sekarang telah engkau terangkan dengan sebenarnya. Lalu mereka sembelih sapi itu, hampir mereka tiada dapat memperbuatnya. Al-Baqarah 71. Lalu kami berkata, pukullah dia dengan sebagiannya. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang mati, pikirannya terlelap dalam agama, dan memperlihatkan ayat-ayat atau tanda-tandanya, mudah-mudahan kamu memikirkannya. Al-Baqarah 73. Kesimpulan. Hewan, berbeda-beda bentuk dari tubuh, rupa, bulu, warna, suara dan karakternya, ada yang jinak, ada yang liar dan ada yang buas. Mereka hidup berkelompok sesuai habitatnya, ada kelompok yang menjadi mangsa bagi kelompok lainnya yang buas. Sedangkan manusia, semua satu bentuk yang sama, hanya berbeda warna kulit, berbeda bahasa, dan berbeda budaya. Kemudian manusia itu berpecah belah sesamanya dan bergolong-golongan seperti hewan yang diternak, setelah mereka mengikuti hawa nafsu ingin menguasai lebih dari miliknya yang ada. Jika hewan buas membunuh kelompok lain hanyalah untuk makanannya, sesuai dengan habitatnya pemangsa daging mentah. Tetapi manusia sangat ingin memusnahkan kelompok lain agar tidak ada persaingan kekuasaannya dengan menghalalkan segala cara. Adakah sapi tidak belang sedikit pun? Adakah sapi tidak patuh membajak tanah? Sesungguhnya kalimat itu hanya percontohan buat orang-orang yang berakal. Jika kita teliti dari kalimat-kalimat Allah tadi,
Haruskah sapi untuk disembelih itu dipilih menurut persyaratan yang disampaikan oleh Musa? Lalu apa tujuannya sapi itu disembelih? Bahwa sapi itu tiada tua dan tiada pula terlalu muda, pertengahan antara itu. Sapi kalau sudah tua dagingnya alot, kalau terlalu muda dagingnya mudah hancur jika dimasak. Manusia kalau sudah tua kebanyakan pikun, tak dapat lagi menerima pelajaran. Kalau terlalu muda, masih suka bermain-main, belum pula serius untuk belajar. Demikian itu, hanyalah percontohan bagi Bani Israel, agar mereka mengerti kemana ditujukan perumpamaan itu, melainkan kepada mereka yang masih diternak seperti sapi. Jika karakter sapi pada manusia itu disembelih, maka hiduplah manusia itu dengan karakter asli kemanusiaannya. Sehingga manusia tidak lagi bergolong-golongan dan berkelompok seperti hewan yang diternak. Agama, partai, organisasi, ini semua adalah organ yang memecah belah, dengan membentuk golongan-golongan dalam kehidupan, disebabkan berbeda pendapat, yang masing-masingnya ingin diakui dan merasa paling benar. Sesungguhnya kami jadikan kisah yang demikian itu, suatu ibrah atau pengajaran bagi orang-orang pada masa itu, dan orang-orang yang kemudiannya. Dari masa lalu sampai masa depan. Dan jadi pengajaran bagi orang-orang yang takwa. Al-Baqarah 66. Tiadalah manusia itu, melainkan satu umat, tidak berpecah belah. Kemudian mereka berselisih. Kalau tiada kalimat yang terdahulu dari Tuhanmu dengan memberi tempo, niscaya, dihukum antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Yunus 19. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang berbeda-beda atau berpecah belah dan bersilang selisih, setelah datang kepada mereka, ahli kitab, keterangan, dan untuk mereka itulah siksaan yang besar. Ali Imran 105. Sesungguhnya orang-orang yang berbeda-beda agamanya, mereka masing-masing bersepakat. Bukanlah engkau pembaca, dari golongan mereka itu sedikit pun. Sesungguhnya mereka diperintahkan kepada agama Allah, kemudian Allah mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka perbuat. Al-An'am 159. Orang-orang yang hijrah atau pindah dalam agama Allah, setelah mereka gelap gulita, sesungguhnya kami tempatkan mereka di dunia di negeri yang baik, bebas bencana. Sesungguhnya balasan akhirat lebih besar, jika mereka mengetahui. An-Nahl 41. Berpeganglah kamu sekalian kepada tali Allah, yaitu Al-Quran, dan janganlah kamu berbeda-beda, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu, ketika kamu bermusuh-musuhan, lalu dipersatukannya hatimu, sehingga kamu jadi bersaudara dengan nikmatnya. Dan adalah kamu di atas pinggir lubang neraka, peperangan, lalu Allah melepaskan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat atau tanda-tandanya kepadamu, mudah-mudahan kamu menerima petunjuk. Ali Imran 103. Sudahkah kamu mengerti perintah Tuhanmu untuk menyembelih sapi? Beranikah kamu menyembelih sapi yang kamu ternak dalam dirimu? Atau sapi sebagai simbolis itu yang selalu kamu korbankan? Demikianlah uraian dari kisah Musa dan Bani Israel, yang membuat kiasan tentang sapi. Semoga kamu semua tercerahkan dan dibukakan Allah pintu fikiran, agar dapat menerima pelajaran logika, bukan tipuan atau hoaks. Sampai jumpa. Salam.